Masih bersama kami di Presisi Siang. Polri melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan PT Indaco Finance and Development. Kerjasama ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunikasi publik melalui produksi konten perfilman dan audio visual. Kegiatan berlangsung di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026. Polri menjalin kerjasama penguatan di bidang komunikasi publik bersama PT Indaco Finance and Development. Penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama dilaksanakan di Gedung Divisi Humas Polri, Rabu 21 Januari 2026. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama PT Indaco Finance and Development, Lee Kyong. Turut hadir mewakili Kadif Humas Polri yaitu Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, bersama tim Pokja, penyusunan MOU dan PKS dari Divisi Hukum Polri, Astamo Ops, Setum Polri, serta para PPID Satuan Kerja Mabes Polri. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan karya perfilman yang edukatif, informatif, dan mencerminkan nilai profesionalisme serta humanisme Polri. Ruang lingkup kerjasama meliputi pertukaran data dan informasi kehumasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Kerjasama ini juga mengatur mekanisme produksi film dan sinetron kepolisian secara profesional. Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan pedoman kerja yang sebelumnya mengatur tentang pembuatan, produksi, dan penayangan film serta sinetron Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentu kerjasama ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dan berkesinambungan dalam menghadirkan karya-karya perfilman yang tidak hanya bersifat hiburan, namun juga edukatif, informatif, serta mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, humanisme, dan pengabdian Polri tentunya kepada masyarakat. Adapun ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini mencakup yang pertama, pertukaran dan pemanfaatan data dan atau informasi di bidang kehumasan. Kedua, pengembangan tugas dan fungsi kehumasan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dan terakhir adalah pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung. Melalui kerjasama ini, Polri menegaskan komitmen dalam membangun komunikasi publik yang adaptif dan transparan. Media perfilman diharapkan menjadi sarana strategis untuk menyampaikan pesan Kamtibmas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dari Jakarta, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam rangka penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja personel, Kapolres Pasuruan Kota memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Narkoba dan sejumlah Kapolsek jajaran. Upacara digelar secara khidmat di Mapores Pasuruan Kota. Berikut laporan dari Aibda Balik untuk Anda. Upacara serah terima jabatan Kapolsek Purworejo, Polres Pasuruan Kota, Kapolsek Nguling, Polres Pasuruan Kota, dan Kasat Narkoba, Polres Pasuruan Kota. Kegiatan serah terima pada pagi hari ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudo Uli, SIK, MSI. Untuk kegiatan selanjutnya, mari kita ikuti bersama. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli memimpin langsung upacara serah terima jabatan Kasat Reserse Narkoba dan Kapolsek jajaran di lingkungan Polres Pasuruan Kota. Upacara dilaksanakan di lapangan Wicaksana Lagawa Selasa 20 Januari 2026. Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran dan peningkatan kualitas kinerja personel.
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat utama Polres, para Kapolsek jajaran, perwira bintara, serta ASN Polri. Seluruh rangkaian upacara dilaksanakan sesuai ketentuan resmi Polri. Pejabat yang mengikuti serah terima diantaranya Kapolsek Purworejo, Kapolsek Nguling, serta Kasat Reserse Narkoba. Rotasi ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan mutasi di lingkungan Polri. Dalam amanatnya, Kapolres menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan bentuk penyegaran organisasi, sekaligus langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja Polri. Kapolres menekankan peran strategis Kasat Narkoba dalam menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika. Sementara kepada Kapolsek jajaran, Kapolres berpesan agar hadir di tengah masyarakat dan menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Di akhir kegiatan, Kapolres menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Kepada pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan dari lapangan Wicaksana Lagawa Polres Pasuruan Kota. Saya Aibda Abdullah Malik Nur Arifin, personel Humas Polres Pasuruan Kota, melaporkan untuk Polri TV. Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Probolinggo terus aktif melakukan upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan di tengah masyarakat dan pelajar. Berikut laporan dari Bribda Rifki untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita di Presisi siang hari ini. Saksikan terus dengan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terrestrial 34 HF. Saya Bribda Faisal Hidot, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam presisi. Satbinmas Polres Probolinggo mengunjungi Desa Sukapura untuk memberikan penyuluhan kepada warga dan pelajar tentang keamanan lingkungan, penjagaan kenakalan remaja, serta bahaya narkoba. Kasat Binmas Ibtu Purwosudar Utomo menekankan peran aktif masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan keamanan dan mengimbau pelajar menjauhi perilaku negatif. Berikut liputan selengkapnya. Personel Satbinmas Polres Probolinggo melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan di Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga Kamtibmas. Dalam kegiatan tersebut, personel Satbinmas memberikan binluh kepada perangkat Desa Sukapura. Penyuluhan ini menekankan pentingnya sinergi perangkat desa dan kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan dilanjutkan dengan sambang dialogis bersama Linmas di Pos Kamling serta pengurus Masjid Al-Hikmah. Kegiatan ini sebagai upaya mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan yang berbasis masyarakat. Selain kepada masyarakat,